Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudariku serta orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Rabu Pekan Paskah kelima tanggal 21 Mei 2025. Mari kita renungkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6 dan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata dalam Injil hari ini, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Ini adalah kata-kata yang sangat mendalam dan penuh makna. Dalam perikop ini, Yesus sedang berbicara tentang relasi yang hidup, yang dekat dan tak terpisahkan antara Dia dan kita. Ia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Pohon anggur hanya bisa berbuah jika rantingnya melekat erat pada pokoknya. Demikian pula hidup rohani kita hanya akan bertumbuh dan berbuah jika kita tinggal dalam Kristus. Terpisah darinya, hidup kita akan kering, kehilangan arah dan akhirnya mati secara rohani. Tinggal dalam Kristus bukan sekadar percaya, melainkan hidup dalam relasi yang nyata dan aktif dengannya, melalui doa, firman, sakramen, kasih, dan kesetiaan setiap hari. Tinggal dalam Kristus berarti memberi ruang dalam hati untuk sabdanya mengakar, membiarkan Roh Kudus membimbing, dan membiarkan hidup kita diolah oleh Allah untuk menjadi saluran kasih bagi sesama. Kita melihat dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bagaimana komunitas awal mengalami perbedaan pandangan yang cukup tajam tentang syarat keselamatan, tentang hukum sunat, dan sebagainya. Tetapi menarik bahwa dalam situasi seperti itu mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka berkumpul, berdialog, dan mencari kehendak Tuhan bersama. Ini adalah buah dari tinggal dalam Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat, kita tidak gampang terpecah. Kita bisa berdiskusi tanpa memutuskan kasih. Di tengah dunia yang hari ini semakin penuh dengan polarisasi, kebisingan sosial media, dan debat yang seringkali lebih banyak menyulut emosi daripada menghasilkan buah kebaikan, Yesus mengundang kita untuk kembali kepada akar kehidupan rohani. Tinggal dalam Dia. Yesus tidak menuntut kita menjadi sempurna secara instan. Dia hanya meminta kita melekat padanya dan mengizinkan Dia membentuk kita seperti petani, membentuk pohon anggur agar berbuah lebih baik. Dalam proses itu, mungkin ada saat-saat pemangkasan, penderitaan, kegagalan, kehilangan, bahkan ditinggalkan oleh yang kita cintai. Tetapi itu semua bukan hukuman, melainkan bagian dari pemurnian, agar kita bertumbuh lebih kuat dan berbuah lebih banyak. Apa buah yang diharapkan Yesus? Itu lain adalah kasih. Kasih yang konkret, kasih yang peduli, kasih yang sabar, yang membangun, yang memberi harapan. Kasih yang bukan sekedar kata-kata tapi menjadi tindakan sehari-hari. Kasih yang tampak dalam keluarga, tempat kerja, di jalan, dan bahkan dalam cara kita menghadapi perbedaan dengan sesama. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita merasa hidup kita kering, iman kita goyah, doa terasa hambar, atau kita merasa jauh dari Tuhan, kerenungan ini adalah undangan untuk kembali melekat pada Kristus. Datanglah padanya, diamlah dalam keheningan dan izinkan sabdanya berbicara kepada kita. Terimalah tubuh dan darahnya dalam Ekaristi dengan hati yang rindu, disegarkan. Lalu pergilah dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri tanpa pokoknya, demikian juga kita. Kita tidak bisa menjadi murid-murid Kristus yang sejati, apalagi menjadi saksi kasihnya di dunia ini jika kita berjalan sendiri. Mari tinggal dalam Dia. Mari biarkan hidup itu dibentuk, dipangkas, dan diarahkan oleh Sang Pengusaha anggur sejati. Sebab hanya dalam Dia hidup kita akan berbuah lebat. Buah yang bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi yang menghidupkan banyak orang di sekitar kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.